Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga pula kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika manusia masih hidup, banyak aktivitas manusia yang bisa menjadi sarana untuk menjaring amal kebaikan. Mulai dari berbaik hati kepada sesama, menghormati tamu dan tetangga, memberikan sedekah, menyantuni anak yatim, menengok orang sakit dan mendoakannya. Bahkan yang paling rendah atau yang paling mudah kita lakukan, yaitu dengan memberikan senyum yang ikhlas, insya Allah juga termasuk dalam menjaring amal kebaikan. Namun ketika arwah telah dicabut dan menuju ke alam barzah atau alam akhirat, amalan yang ada di dunia akan terputus semuanya. Tetapi tidak untuk 3 amalan yang tetap menjadi penyumbang amal setiap waktu. Bahkan amalan wajib seperti sholat, puasa, zakat, mengaji, dan haji, serta ibadat tambahan lainnya juga ikut berhenti. Karena untuk mengamalkan hal tersebut hanya berlaku bagi seseorang yang masih hidup di dunia. Amalan-amalan tersebut nantinya menjadi investasi akhirat kelak. Namun bagi orang yang meninggal, pahala dari manapun sumbernya sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang meskipun telah wafat. Lalu amalan apa saja yang bisa diterima oleh orang yang sudah meninggal? Ada sebuah hadis masyhur yang menyebutkan 3 amalan yang masih diterima oleh seseorang yang walaupun telah meninggal dunia, yaitu idza matal insanu qotonga ngamaluhu ila min salasa min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bi wa walidin sholihin yad'ula. Yang artinya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama sedekah jariyah atau disebut juga sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sesuatu yang diberikan dalam bentuk apapun yang mampu memberi manfaat yang panjang dan tiada putus bagi orang lain. Contohnya segala bentuk wakaf. Ada wakaf tanah, wakaf uang, wakaf Al-Quran untuk yayasan, wakaf buku untuk perpustakaan, kemudian infak pembangunan masjid, pembangunan lembaga pendidikan, menggali sumur untuk umum, dan lain-lainnya. Sedekah jariyah merupakan kegiatan berbagi untuk memberikan banyak manfaat bagi orang lain, sehingga pahalanya pun akan senantiasa mengalir kepada orang yang melakukannya meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Namun amalan ini tetap perlu diiringi dengan niat yang tulus dan ikhlas, bukan karena riya atau mengharap pujian dari pihak lain, dan bukan karena status duniawi saja. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi orang lain dalam konteks kebaikan. Selama ilmu yang diajarkan masih digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan ketika dirinya telah meninggal,
maka selama itu pula pahalanya tiada henti mengalir kepadanya. Ilmu yang bermanfaat dapat berbentuk usaha untuk menjadikan seseorang ke jalan yang benar, seperti mengajarkan beribadah, mencintai Al-Quran, mencintai Rasul, mencintai ilmu yang tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, amal soleh yang ketiga yaitu anak soleh, doa anak yang soleh. Anak soleh yaitu anak yang dididik dengan baik oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut akan senantiasa mendoakan orang tuanya dan bermanfaat bagi semua orang. Secara tidak langsung, orang tua harus mementingkan sekali pendidikan anak secara islami, kemudian menanamkan ibadah kepada anak sejak dini, dan membimbing anak menjadi generasi insan yang cemerlang. Karena apa? Di balik semua itu terdapat amal ibadah dari kebaikan anak yang soleh yang akan senantiasa mengalir kepada kedua orang tuanya. Doa anak yang soleh, ikhlas, tulus, dan selalu dipanjatkan kepada kedua orang tuanya merupakan sesuatu yang luar biasa bagi orang tuanya. Dan bagi orang tua, anak soleh dan solehah adalah merupakan harta terbesar bagi mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, demikian kultum yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan serta ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.